Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Novita Aziza, mahasiswi semester 7, kelas PR Sabtu pagi di Universitas Dian Nusantara, Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mengacu pada semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Nah, berikut ini merupakan sejarah singkat teknologi komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama, lukisan goa. Lukisan goa adalah metode komunikasi tertua. Digunakan untuk menandai wilayah-wilayah ataupun peristiwa-peristiwa besar yang terekam melalui lukisan-lukisan. Nah, biasanya ditemukan di dinding ataupun di langit-langit goa. Yang kedua, simbol untuk komunikasi. Tanda dan simbol yang berbeda digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya seperti ukiran batu, diperkenalkan pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Lukisan batu ini menggambarkan untuk menyampaikan cerita atau informasi. Ukiran batu juga dikenal sebagai seni batu. Belakangan, simbol grafis digunakan untuk mempresentasikan ide atau konsep. Kemudian di negara Cina menciptakan karakter untuk komunikasi juga. Abjad diciptakan pada akhirnya. Evolusi komunikasi lebih mudah setelah adanya alfabet. Yang ketiga, ada tanda asap. Nah, tanda asap ini sebagai sinyal yang digunakan untuk mengirim pesan dengan cara melepaskan asap ke udara, yang artinya menandakan adanya sebuah pesan. Kemudian menggunakan sinyal asap ini juga mewakili alfabet. Yang keempat, ada merpati pembawa. Merpati dikenal dengan arahnya. Mereka diketahui menemukan rumah mereka bahkan saat mereka sudah menempuh perjalanan jauh. Orang-orang biasanya menempelkan huruf kecil di lehernya, berharap mereka akan membawakan pesan tersebut kepada penerima. Merpati juga digunakan oleh orang Romawi kuno untuk memberitahu pemilik bagaimana entry mereka ditempatkan. Mereka membawa pesan penting dan membantu dalam evolusi komunikasi. Yang kelima, ada sistem pos. Dengan meningkatkan kesadaran, orang-orang mulai menggunakan jasa kurir. Surat dikirim dari satu orang ke orang lain melalui layanan pos. Sistem ini diselenggarakan di India, Cina, Persia, dan Roma. Seorang Francis de Vallier memulai sistem pos pada tahun 1653. Menggunakan kotak surat dan pengiriman surat dilakukan melalui sistem tersebut. Yang keenam, ada koran. Surat kabar masih merupakan bentuk komunikasi yang luas yang dapat digunakan. Setiap rumah memiliki pengiriman koran setiap hari. Kemudian ada dua jenis surat kabar. Ada surat kabar nasional dan juga internasional. Kemudian yang ketujuh, ada radio. Setelah munculnya media cetak, radio diperkenalkan. Radio merupakan sumber berita sekaligus hiburan bagi masyarakat. Sinyal nirkabel dipelajari dan diuji secara rinci. Para ilmuwan berlatih menggunakan daya nirkabel untuk berbagi konten. Kemudian, radio masih dipasang di ponsel dan sistem mobil. Radio juga pernah menjadi media komunikasi yang sangat penting pada masanya. Selanjutnya yang ke-8,
ada telegraf. Sistem komunikasi listrik pertama yang menggunakan pesan teks disebut telegraf. Mengirim surat membutuhkan energi dan kesabaran untuk menunggu balasan. Telegraf diperkenalkan untuk mengirim pesan teks lebih cepat daripada pesan tertulis. Ini sangat membantu dalam mengirimkan informasi keseluruhan. Selanjutnya nomor 9 ada halo, telepon. Telepon pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Dalam 50 tahun sejak penemuannya, telepon menjadi bagian penting dari setiap rumah tangga dan kantor. Perangkat mentransmisikan audio manusia menjadi sinyal. Sinyal-sinyal ini kemudian ditransmisikan melalui kabel. Layanan telepon darat dimulai pada tahun 1900-an. Orang-orang bisa berbicara di telepon selama berjam-jam melalui jarak yang jauh. Itu adalah bentuk sistem komunikasi yang paling dapat diandalkan. Ponsel diperkenalkan pada tahun 1973 dan mode komunikasi diubah seluruhnya. Yang ke-10, TV atau televisi. Televisi adalah sumber hiburan yang luar biasa. TV adalah teknologi komunikasi tidak langsung kepada audiens yang lebih besar. Banyak orang dalam sejarah melakukan upaya luar biasa untuk memperkenalkan televisi. Televisi awal menampilkan gambar hitam putih setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi dengan kemajuan, warna ditambahkan ke layar. Saat ini, ada beberapa fitur di TV yang memberikan kita lebih banyak hiburan dan informasi. Nomor 11, ada internet. Dunia web telah membawa orang lebih dekat. Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau sering disebut WWW pada tahun 1990. Satelit mendukung internet. Kemudian melalui internet kita dapat mencari apa saja, di mana saja di seluruh dunia. Koneksi nirkabel melalui Wi-Fi dimulai pada tahun 1991. Sejak itu orang-orang tampaknya kecanduan internet. Saat ini, setiap aktivitas kecil di kehidupan, bisnis, dan pendidikan, kita pastinya melibatkan penggunaan internet. Kemudian untuk nomor 12 ada surel. Email bisnis Microsoft adalah cara komunikasi paling formal yang digunakan di kantor. John Vittel pada tahun 1975 mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung surat. Dari penemuan itu, banyak platform surat menyurat yang telah dibuat. Email lebih baik untuk mencatat dan menghemat biaya. Nomor 13 ada pesan teks. Berbagai penyedia jaringan digunakan untuk mengirim pesan teks. Pesan teks pertama dikirim oleh Neil Popworth, seseorang insinyur pada tahun 1992. Orang-orang langsung mengobrol melalui teks. Dengan internet yang canggih, aplikasi perpesanan online telah diperkenalkan. Aplikasi ini membantu menghubungkan orang-orang. Mereka berbagi teks melalui internet. Nomor 14 ada media sosial. Orang-orang membagikan seluruh peristiwa hidup mereka di media sosial. Platform media sosial membantu orang-orang berbagi gambar, video, dan hampir semua hal di internet. Ponsel pintar telah membuat ini terasa lebih nyaman. Aplikasi media sosial dapat diunduh di ponsel. Kemudian kita bisa berbagi noda keseharian hidup kita di media sosial. Komunikasi menjadi jauh lebih mudah, jarak bukan lagi menjadi masalah. Kita dapat berbicara dengan siapapun dan juga dengan jarak sejauh apapun. Teknologi komunikasi yang lebih baik telah membantu kita memperoleh keterampilan sosial yang lebih baik.
Itulah tadi sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Saya Mega Novita mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.